kesempatan kita kali ini, kita masih membahas tema 5. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kerajaan Islam, Hindu, Buddha di Nusantara. Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman, kita simak video berikut ini. Tema 5 kali ini, kita akan mempelajari materi tentang kerajaan di Nusantara. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar atau membaca tentang kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara? Di antaranya terdapat kerajaan Hindu-Buddha dan juga kerajaan Islam di Nusantara. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kerajaan Kutai Martapura. Salah satu Raja Kutai adalah Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama dan terbesar di tanah air yang berdiri sejak abad keempat. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan, yaitu dengan bertambahnya wilayah kerajaan Kutai dan rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Selain itu, Raja Mulawarman terkenal kedermawanannya dengan memberikan banyak sedekah. Salah satu peninggalan kerajaan Kutai adalah Prasasti Yupa, yaitu sebuah dokumen atau piagam yang ditulis menggunakan huruf Pallawa yang tertulis pada sebuah tugu peringatan. Berikut ini adalah gambar Prasasti Yupa. Di dalam Prasasti Yupa menjelaskan silsilah raja-raja kerajaan Kutai, bertuliskan huruf Pallawa dan menuliskan tentang sifat mulia dan kedermawanan Raja Mulawarman. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, memiliki masa kejayaan yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Di Kerajaan Majapahit juga memiliki patih yang sangat terkenal tangguh dan setia, yaitu Mahapatih Gajah Mada yang mengumandangkan Sumpah Palapa yang tertulis pada kitab Pararaton. Peninggalan Kerajaan Majapahit diantaranya adalah Candi Jabung, Gapura Bajang Ratu, Gapura Wringin Lawang, dan kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Isi Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Mahapatih Gajah Mada adalah bertekad untuk menyatukan Nusantara. Dan nama Palapa diabadikan menjadi nama satelit Indonesia, yaitu satelit Palapa. Dan harus teman-teman ketahui juga bahwa tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada pita di kaki burung Garuda diambil dari kitab Sutasoma peninggalan Kerajaan Majapahit yang ditulis oleh Empu Tantular. Kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Morah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1290 sampai 1524. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe, Aceh Utara. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai diantaranya adalah nisan Sultan Malik As-Saleh,
stempel kerajaan, dan mata uang emas dirham. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Pase dan Perlak. Berikut ini teman-teman bisa melihat beberapa peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Gambar yang pertama adalah mata uang emas dirham. Gambar kedua adalah stempel Kerajaan Samudra Pasai. Dan gambar ketiga adalah nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Islam selanjutnya adalah Kerajaan Islam Goa. Salah satu rajanya yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Beliau adalah Raja Goa ke-16. Sultan Hasanuddin mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur karena keberaniannya melawan penjajahan Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, terjadi kesepakatan Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Kesultanan Goa. Beberapa peninggalan kerajaan Goa adalah Benteng Fort Rotterdam, Istana Bala Lompoa, dan Masjid Jongaya atau Babul Firdaus. Berikut ini adalah Perjanjian Bongaya. Yang pertama, VOC menguasai monopoli perdagangan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kedua, Makassar harus melepas daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. Yang ketiga, Aru Palaka dikukuhkan menjadi Raja Bone. Yang keempat, Makassar harus menyerahkan benteng-bentengnya. Dan yang kelima, Makassar harus membiayai perang dalam bentuk hasil bumi dalam setiap tahunnya. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa gambar dari peninggalan Kerajaan Islam Goa. Yang pertama adalah gambar Masjid Jongaya atau Babul Firdaus. Gambar kedua adalah Benteng Fort Rotterdam. Dan gambar ketiga adalah Istana Bala Lompoa. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan tentang kerajaan di Nusantara. Kemudian teman-teman dilanjutkan ya mengerjakan tugas dan latihan berikut ini. Setelah selesai, teman-teman bisa kirimkan ke guru kelas masing-masing. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan good luck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.